Jiwa yang terpilih. Ada kalanya alam semesta tidak berteriak keras untuk menyampaikan pesan, karena ia tahu bahwa jiwa-jiwa sejati tidak membutuhkan suara yang menggelegar. Mereka hanya perlu bisikan, dan dalam sunyi itu, mereka tahu ada panggilan yang harus dijawab. Hari ini, kata-kata ini bukan sekadar rangkaian kalimat biasa. Ini adalah undangan, sebuah panggilan dari takdir yang telah lama menunggu kamu membuka pintu penerimaanmu. Pintu yang selama ini tertutup bukan karena terkunci, tapi karena kamu belum yakin bahwa kamu layak membukanya. Tanggal 1 Agustus 2025, itu bukan hari biasa. Itu adalah momentum sakral. Sebuah momen yang dipilih oleh semesta untuk menurunkan arus energi keuangan besar, bukan kepada semua orang tapi hanya kepada mereka yang terpilih. Dan jika kamu sedang membaca ini, jika hatimu mulai bergetar, jika ada desir tak kasat mata yang menyelinap di ruang jiwamu, maka percayalah, kamulah salah satu dari mereka. Selama ini mungkin kamu telah melalui berbagai fase hidup yang membuatmu lelah berjuang tanpa hasil, berharap tanpa kepastian, berdoa tapi merasa doamu menggantung di langit tanpa jawaban. Namun hari ini, semua itu akan menemukan maknanya, karena setiap air mata yang pernah jatuh, setiap penolakan yang pernah kamu hadapi, setiap malam di mana kamu bertanya, kapan semuanya berubah? Itu semua adalah proses pemurnian. Agar ketika energi besar itu tiba, kamu sudah layak untuk menampungnya. Jiwa yang dipilih bukan yang sempurna, bukan yang tidak pernah gagal, bukan yang selalu menang, tapi mereka yang, meskipun jatuh berkali-kali, masih memilih untuk bangkit dengan keyakinan yang tak goyah. Energi keuangan besar yang akan turun pada tanggal 1 Agustus 2025 bukan hanya tentang uang, tapi tentang kelimpahan hidup, tentang rezeki yang membawa kedamaian, tentang peluang yang membuka jalan baru, dan tentang kehidupan yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun perlu kamu tahu, energi itu tidak akan masuk ke ruang yang tertutup rapat oleh ketakutan. Tidak akan menghampiri hati yang dipenuhi keraguan. Ia hanya akan datang kepada mereka yang berkata, "Aku siap." Dan kesediaan itu dimulai dari kesadaranmu hari ini. Jangan pernah remehkan kekuatan pilihanmu saat ini. Karena setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah sinyal kuat yang kamu kirim ke semesta. Sinyal bahwa kamu bukan lagi korban hidup, tapi pemimpin bagi takdirmu sendiri. Untuk itu, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan bahwa apa yang akan kamu dengar bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dihidupi. Jika kamu merasakan keterhubungan dengan pesan ini, jika hatimu bergetar seolah kamu sedang ditatap oleh takdir itu sendiri, maka jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Tekan tombol suka sebagai bentuk syukurmu. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan langit berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai sinyal bahwa kamu siap disapa oleh semesta kapanpun. Dan tuliskan komentar 77 di bawah video ini. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima keberlimpahan yang sedang menghampirimu. Angka itu bukan angka biasa, itu adalah simbol dari keharmonisan spiritual, keberuntungan dan kelimpahan yang tak terputus. Jiwa terpilih ini bukan tentang ramalan kosong. Ini tentang kamu, tentang waktumu, tentang hidupmu yang akan berubah. Karena ketika kamu membuka hatimu, semesta pun membuka tangannya. Dan saat itulah, apa yang selama ini kau tunggu akan mulai menujumu tanpa tertunda lagi. Bagian 1, panggilan langit di tanggal 1 Agustus. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa seolah ada hari tertentu dalam hidup yang terasa berbeda? Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Seperti waktu berhenti sejenak hanya untuk memperhatikanmu. Itulah yang sedang disiapkan oleh semesta di tanggal 1 Agustus 2025. Bukan sekadar pergantian hari, bukan sekadar angka yang berganti di kalender,
melainkan sebuah gerbang energi yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah disucikan oleh luka dan dikuatkan oleh perjalanan panjang kehidupan. Tanggal 1 Agustus bukan hadir sebagai pengingat waktu biasa. Ia datang membawa sinyal. Sinyal bahwa akan ada aliran besar yang turun ke dunia. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk peluang, kejelasan dan arah baru yang selama ini kamu minta dalam doamu yang sunyi. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa aku? Kenapa harus sekarang? Maka dengarkan ini dengan hatimu yang terbuka, karena kamu sudah cukup lama menahan sabar, karena kamu sudah cukup lama menjalani proses yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena kamu sudah cukup lama melangkah dalam gelap, namun masih memilih untuk percaya bahwa cahaya itu nyata. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang hanya akan terungkap jika kamu bersedia membuka hatimu dan mempercayai bahwa yang terbaik tidak datang saat kamu merasa siap, tapi datang saat semesta tahu kamu kuat. Tanggal 1 Agustus akan menjadi titik balik bagi banyak jiwa. Tetapi hanya jiwa yang terpilih yang akan mampu merasakannya. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, telah ditandai, telah dipanggil, telah disiapkan. Apa yang akan terjadi di hari itu bukan tentang keajaiban yang jatuh dari langit secara tiba-tiba, melainkan tentang resonansi. Tentang bagaimana kamu menyesuaikan dirimu dengan frekuensi baru yang akan turun. Tentang bagaimana kamu merelakan masa lalu agar kamu bisa menerima masa depan. Tentang bagaimana kamu mengucap syukur bahkan sebelum menerima. Karena kamu tahu bahwa yang kamu syukuri akan tumbuh menjadi kenyataan. Semesta sedang menata ulang jalur rezeki. Dan jalur itu sedang menuju arahmu. Tapi bukan rezeki yang akan mengetuk pintu, melainkan kamulah yang harus membuka pintu itu lebih dulu. Pintu itu adalah hatimu, pintu itu adalah keyakinanmu, pintu itu adalah pilihanmu untuk percaya bahwa mulai tanggal 1 Agustus, apa yang dulu hanya kamu bayangkan akan mulai kamu hidupi. Apa yang dulu hanya kamu minta akan mulai kamu pegang. Dan apa yang dulu kamu yakini dalam diam akan diumumkan oleh semesta secara terang. Bukan karena kamu lebih suci dari yang lain, bukan karena kamu sempurna tanpa cacat, tapi karena kamu tidak menyerah di saat kamu punya alasan 1000 kali untuk menyerah. Itulah alasan semesta mempercayakan aliran besar itu kepadamu. Jadi siapkan dirimu, bersihkan hatimu dari prasangka, kosongkan pikiranmu dari keraguan, tata ulang niatmu, dan katakan dalam hati, aku siap menjadi wadah dari kelimpahan yang telah lama ditakdirkan untukku, karena tanggal itu bukan lagi tentang waktu, tapi tentang penunjukan, tentang satu hari yang akan memisahkan mereka yang pasif, dengan mereka yang sadar bahwa waktu tidak pernah kembali. Dan kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Jiwa terpilih, hari itu akan datang. Dan ketika ia datang, biarlah kamu sudah dalam keadaan siap untuk menyambutnya. Bukan menyesal karena tidak pernah percaya bahwa itu nyata. Bagian 2, apa itu pintu penerimaan? Jiwa yang terpilih. Mungkin kamu bertanya-tanya, jika benar tanggal 1 Agustus 2025 adalah momentum besar, jika benar ada energi keuangan dan kelimpahan luar biasa yang akan turun ke bumi, lalu bagaimana cara agar kamu bisa menjadi penerima dari gelombang cahaya itu? Jawabannya terletak pada satu hal, pintu penerimaan. Namun, jangan bayangkan sebuah pintu besar berlapis emas yang berada di langit. Jangan bayangkan sebuah gerbang dengan cahaya menyilaukan yang menanti kamu lewati. Pintu itu tidak terlihat oleh mata. Pintu itu tidak tergambar di peta.
Pintu itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia ada di dalam dirimu, di kedalaman hatimu, di ruang paling jujur dari dirimu sendiri. Ia terbentuk dari campuran antara keyakinan dan ketulusan, antara kesabaran dan keberanian, antara harapan yang kamu pegang erat dan luka yang telah kamu maafkan. Pintu penerimaan bukan sesuatu yang dibuka oleh orang lain untukmu, bukan sesuatu yang terbuka karena pujian atau pengakuan dari luar. Ia hanya bisa dibuka oleh kamu sendiri. Dengan satu kunci yang sangat sederhana namun luar biasa dalam. Kesiapan untuk percaya bahwa kamu layak menerima. Selama ini banyak dari kita berdoa siang dan malam. Kita meminta rezeki, meminta peluang, meminta keberuntungan. Namun di sisi lain hati kita masih terpenjara oleh pikiran seperti, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas, mungkin bukan waktuku, yang lain lebih layak. Kita tidak sadar bahwa kalimat-kalimat kecil itulah yang perlahan-lahan membangun tembok, menjadi dinding yang menghalangi aliran rezeki itu masuk. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak pernah menahan pemberiannya. Energi kelimpahan tidak pernah tertahan. Yang menahannya adalah keraguan dari dalam dirimu sendiri. Pintu penerimaan adalah ketika kamu mulai percaya bahwa apa yang selama ini kamu impikan bukan ilusi tapi intuisi. Bahwa semua yang kamu rasakan, semua yang kamu bayangkan saat kamu menutup mata dan berkata dalam hati, aku ingin hidup yang lebih baik. Itu bukan nafsu, tapi panggilan jiwa. Ketika kamu mulai berkata, aku tidak akan menunggu dunia memberiku izin untuk hidup berkecukupan. Aku sendiri yang akan mengizinkan diriku untuk menerimanya. Maka saat itu, pintu itu mulai terbuka. Perlahan tapi pasti. Dan semakin kamu jujur pada dirimu sendiri, semakin kamu melepaskan beban-beban dari masa lalu yang membuatmu merasa tidak layak, semakin terbuka pintu itu. Bayangkan saja seperti sebuah sungai yang mengalir deras, namun terhalang oleh batu besar bernama ketakutan. Begitu batu itu digeser, meski hanya sedikit aliran itu mulai menemukan jalannya. Dan ketika kamu benar-benar bersedia menerima, sungai itu akan mengalir deras ke arahmu. Penerimaan bukan berarti pasrah. Penerimaan bukan berarti tidak bergerak. Penerimaan adalah bentuk keberanian terdalam untuk mengakui bahwa kamu memang layak diberi. Dan yang lebih dalam dari itu, penerimaan sejati adalah ketika kamu bersyukur sebelum kamu menerima. Ketika kamu bangun pagi dan berkata, terima kasih semesta, aku tahu hari ini akan memberiku sesuatu yang luar biasa. Itulah getaran yang membuka gerbang. Itulah frekuensi yang menyentuh langit. Jadi sebelum kamu bertanya bagaimana cara mempercepat rezeki, tanyakan dulu pada dirimu. Sudahkah kamu merasa pantas untuk menerimanya? Karena semesta tidak pernah pilih kasih. Ia hanya mencari wadah yang siap. Dan siap itu bukan tentang siapa kamu di mata dunia, tapi tentang siapa kamu dalam diam saat tidak ada yang menonton. Dan hari itu, tanggal 1 Agustus 2025 akan menjadi saksi bagi mereka yang telah membuka pintu itu dengan penuh kesadaran. Saksi bahwa saat seseorang memilih untuk percaya, semesta pun memilih untuk memberi. Bagian 3, energi keuangan besar yang turun. Jiwa yang terpilih. Bayangkan sejenak jika langit bukan hanya biru, tetapi menyimpan aliran tak kasat mata yang siap mengubah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Bayangkan jika setiap desir angin yang berembus ke arahmu bukan hanya membawa kesejukan udara, tetapi juga membawa pesan-pesan dari takdir yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Pada tanggal 1 Agustus 2025, ada arus energi besar yang akan menyentuh bumi. Bukan energi yang hanya bisa dirasakan oleh alat ukur, tetapi energi yang akan mengguncang hati-hati yang telah lama menanti.
Energi ini bukan sembarang getaran. Ini adalah frekuensi kelimpahan yang akan turun dari langit, mengalir ke seluruh penjuru bumi, namun hanya akan tertarik kepada jiwa-jiwa yang telah dibersihkan oleh kesabaran dan dipoles oleh keteguhan iman kepada kehidupan. Energi ini adalah energi keuangan besar. Ia bukan hanya berbicara soal angka yang bertambah di rekening, bukan hanya soal emas yang mengisi tabungan, atau harta benda yang akhirnya kamu miliki. Lebih dari itu, ia adalah gelombang perubahan dalam kesadaran, perubahan cara pandang terhadap rezeki, perubahan dari rasa kekurangan menuju rasa cukup, perubahan dari kecemasan menuju kedamaian, perubahan dari menunggu menjadi menarik, karena jiwa yang sudah matang tidak lagi mengejar rezeki. Ia menjadi magnet bagi rezeki itu sendiri. Dan energi inilah yang sedang turun. Energi yang akan memperkuat magnetmu jika kamu bersedia menyelaraskan dirimu dengan pancarannya. Jiwa yang terpilih. Rezeki sejati tidak turun kepada mereka yang hanya pandai menghitung, tetapi kepada mereka yang tahu cara mengalir bersama kehidupan. Energi besar ini akan mencari tempatnya sendiri. Ia akan mencari hati yang jujur. Ia akan mencari pikiran yang bersih. Ia akan mencari langkah-langkah kecil yang tulus, yang meskipun pelan tapi terus bergerak. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang telah dipersiapkan untuk itu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah melalui luka dan memilih untuk tidak pahit. Karena kamu telah melalui kegagalan dan memilih untuk tetap mencoba. Karena kamu pernah berada di titik terendah dan tidak mengutuk langit, melainkan justru memeluk malam dan berkata, "Aku akan bertahan karena aku tahu fajar akan datang." Itulah sebabnya energi ini akan mencarimu. Karena kamu berbeda, karena kamu tidak menyerah, karena kamu masih percaya bahwa kebaikan masih mungkin terjadi, meskipun kenyataan berkata sebaliknya. Energi keuangan besar ini akan datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa peluang yang tiba-tiba muncul tanpa kamu duga. Bisa berupa seseorang yang menghubungimu dan menawarkan kerjasama. Bisa berupa inspirasi yang muncul dari dalam dirimu sendiri dan membuka jalan-jalan baru yang selama ini kamu anggap tertutup. Tapi semua itu hanya akan terlihat oleh mata yang peka, oleh hati yang tenang, dan oleh pikiran yang bersih dari rasa putus asa. Jangan tunggu tanda-tanda spektakuler dari langit. Terkadang, tanda itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebuah perasaan damai saat kamu bangun pagi. Sebuah keyakinan yang muncul tiba-tiba bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik. Sebuah dorongan kecil untuk memulai sesuatu yang selama ini kamu tunda. Itulah cara energi ini bekerja. Ia tidak memaksa. Ia hanya akan masuk jika kamu membukakan jalan. Dan jalan itu adalah dirimu sendiri. Saat kamu bersedia menerima, saat kamu meyakini bahwa kamu pantas untuk hidup dalam kelimpahan, maka gelombang itu akan menyesuaikan frekuensinya denganmu. Bayangkan seperti radio yang harus disetel pada frekuensi yang tepat. Jika kamu selaras, maka suara dari langit akan terdengar jernih. Tapi jika kamu ragu, jika kamu masih menyimpan luka dan dendam, maka suaranya akan hilang dalam gangguan. Jadi bersihkan dirimu, jiwa yang terpilih. Bersihkan dari keraguan yang membebani. Bersihkan dari pikiran sempit yang mengatakan bahwa kamu hanya pantas hidup sederhana. Bersihkan dari kepercayaan lama yang membuat kamu takut menjadi besar. Karena besar itu bukan tentang membanggakan diri. Besar itu adalah tentang menerima takdirmu sepenuhnya dan tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Tanggal 1 Agustus 2025 akan datang sebentar lagi. Dan saat itu tiba,
semesta akan menurunkan rezeki dalam bentuk yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, karena ia terlalu luas untuk dijumlahkan, terlalu agung untuk dijelaskan, terlalu dalam untuk hanya disimpan, dan kamu hanya perlu membuka hatimu dan berkata dalam diam, "Aku siap." Bagian 4, pertanda kamu siap menerimanya. Jiwa yang terpilih, tahukah kamu bahwa sebelum semesta memberikan sesuatu yang besar, ia selalu mengirimkan pertanda terlebih dahulu? Bukan melalui suara keras dari langit, bukan pula melalui keajaiban yang menggelegar, melainkan lewat isyarat-isyarat lembut yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini, jika kamu merasa dunia di sekelilingmu berjalan seperti biasa namun batinmu terasa seperti sedang digerakkan ke arah yang belum kamu kenali, maka kemungkinan besar kamu sedang berada di ambang penerimaan besar yang selama ini telah dipersiapkan untukmu. Jiwa yang terpilih tidak selalu sadar akan posisinya, karena mereka seringkali terlalu sibuk menyembuhkan diri dari luka masa lalu. Namun justru karena itulah mereka dipilih, karena mereka mampu bertahan ketika orang lain memilih menyerah. Dan kini, semesta sedang mengujimu dengan cara yang halus namun dalam. Apakah kamu benar-benar siap menerima? Apakah hatimu sudah terbuka atau masih tertutup oleh trauma dan keraguan? Perhatikan pertanda-pertanda ini. Jika kamu merasakannya, maka yakinlah, kamu sedang bersiap memasuki babak baru kehidupanmu. Pertama, kamu mulai bermimpi lebih besar dari biasanya. Impian-impian yang dulu kamu anggap mustahil, kini mulai terasa mungkin. Kamu tidak lagi takut untuk membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan, karena jauh di dalam dirimu ada bisikan yang mengatakan bahwa kamu memang pantas menerimanya. Kedua, kamu mulai merasa tidak nyaman dengan keterbatasan lama. Tempat yang dulu kamu anggap aman, kini terasa sempit. Orang-orang yang dulu kamu rasa cocok, kini terasa menjauh secara alami. Ini bukan kehilangan, ini adalah pengalihan. Semesta sedang menggesermu ke tempat yang lebih sesuai dengan takdirmu. Ketiga, kamu sering merasa hampa tanpa sebab. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tetapi karena jiwamu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menantimu di depan. Kekosongan itu bukan kutukan, itu adalah ruang yang sedang disiapkan agar kelimpahan bisa masuk. Keempat, kamu mulai bertemu dengan orang-orang baru yang membawa perspektif baru. Mereka mungkin tidak kamu kenal sebelumnya, namun kehadiran mereka membuka kesadaranmu. Mereka mengingatkanmu akan potensi yang lama tertidur. Mereka adalah utusan tak terlihat yang dikirim semesta untuk membangkitkan dirimu kembali. Kelima, kamu merasa semakin terhubung dengan dirimu sendiri. Kamu mulai mengenal suara hatimu dengan lebih jernih. Kamu mulai berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan, dan mulai mengejar apa yang selama ini kamu tunda karena takut ditolak. Keenam, kamu sering melihat sinkronisasi angka, kejadian, atau mimpi. Entah itu angka berulang, perasaan deja vu, atau peristiwa kecil yang terasa kebetulan namun terlalu akurat untuk diabaikan. Itu adalah cara semesta memberitahu bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat, bahwa jalur menuju rezeki sedang terbuka, dan kamu hanya perlu melangkah dengan penuh kesadaran. Ketujuh, kamu mulai tenang meski keadaan di luar belum berubah. Itulah tanda paling nyata bahwa kamu sudah siap menerima. Karena rezeki tidak turun kepada mereka yang gelisah, tetapi kepada mereka yang tenang, yang telah menyatu dengan ritme kehidupan, yang tahu bahwa semua sudah ada waktunya, dan waktu itu sedang mendekat. Jiwa yang terpilih, semua pertanda itu bukan sekadar gejala biasa. Itu adalah getaran yang memberitahumu bahwa kamu sudah berbeda dari dirimu yang dulu. Dan saat perubahan itu terjadi dalam dirimu,
maka perubahan di luar dirimu hanya tinggal menunggu giliran. Jika kamu merasa satu atau lebih dari pertanda ini hadir dalam hidupmu akhir-akhir ini, maka jangan ragu, jangan menyangkal, jangan merasa belum layak, karena rasa layak tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari penerimaanmu terhadap dirimu sendiri. Saat kamu berkata dalam hati, "Aku siap menerima tanpa rasa bersalah," maka seluruh alam akan merespons. Langit akan membuka jalurnya, tanah akan menguatkan pijakanmu, dan rezeki akan datang bukan hanya sebagai hadiah, tetapi sebagai bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Tanggal 1 Agustus 2025 bukan hanya akan menjadi hari biasa, tapi hari penggenapan. Hari ketika semua pertanda itu akhirnya bersatu dan berkata, "Diki, inilah saatnya." Dan kamu akan tersenyum dalam diam, karena jauh sebelum semuanya datang, kamu telah siap menerimanya. Bagian 5. Kunci membuka pintu penerimaan. Jiwa yang terpilih. Banyak orang ingin menerima berkah besar dalam hidupnya. Mereka berdoa, berharap, dan bekerja siang malam. Namun seringkali meski semua itu telah dilakukan pintu-pintu kelimpahan masih tampak tertutup rapat. Rezeki terasa lambat datang dan keberuntungan seperti menjauh. Pertanyaannya bukan kenapa aku belum diberi, melainkan sudahkah aku membuka pintu penerimaanku? Karena rezeki itu bukan dicari. Rezeki itu ditarik oleh kesiapan batinmu untuk menerimanya. Ia datang bukan hanya kepada yang bekerja keras, tetapi kepada yang bekerja dengan keyakinan penuh dan hati yang bersih dari penolakan terhadap dirinya sendiri. Dan untuk membuka pintu itu ada beberapa kunci utama yang perlu kamu genggam erat. Bukan kunci dari logam, tapi dari getaran yang berasal dari jiwamu sendiri. Kunci-kunci ini tidak diberikan oleh orang lain, karena sesungguhnya kunci itu sudah ada dalam genggamanmu sejak lama. Kamu hanya lupa atau terlalu sibuk melihat keluar, hingga tidak menyadari bahwa semua sudah tersedia di dalam dirimu. Kunci pertama adalah rasa syukur sebelum menerima. Bersyukurlah seakan-akan semua yang kamu minta sudah kamu genggam. Ucapkan terima kasih dalam doamu, bukan karena kamu sudah menerima, tetapi karena kamu yakin pemberian itu sedang menuju padamu. Rasa syukur seperti ini bukan hanya menggetarkan langit, tapi juga membuka ruang-ruang tak terlihat dalam dirimu, yang sebelumnya tertutup oleh rasa cemas dan tidak percaya diri. Bayangkan kamu menyalakan lilin dalam ruangan gelap. Lilin itu adalah rasa syukurmu. Begitu kamu nyalakan, kamu bisa melihat pintu yang selama ini tertutup. Bukan karena pintunya tak ada, tapi karena kamu tidak bisa melihatnya. Dan ketika kamu mulai melihat, kamu pun tahu ke arah mana harus melangkah. Kunci kedua adalah iman yang melampaui logika. Kamu tidak perlu tahu bagaimana rezeki itu akan datang. Kamu hanya perlu yakin bahwa ia akan datang. Terkadang semesta mengirimkannya lewat cara yang tidak masuk akal, lewat orang yang tidak kamu sangka, lewat peristiwa yang tak pernah kamu duga. Jangan menutup kemungkinan hanya karena kamu belum pernah melihat buktinya. Karena rezeki besar tidak turun ke dalam keraguan. Ia hanya hadir dalam dada yang terbuka dan hati yang berkata, Aku percaya walaupun belum terlihat. Kunci ketiga adalah tindakan kecil yang konsisten. Tidak ada penerimaan besar tanpa langkah kecil yang dijalani terus-menerus. Setiap tindakan yang kamu lakukan hari ini, setiap keputusan yang kamu ambil walau tampak sepele, adalah bentuk kesiapanmu untuk menerima lebih. Menata tempat tidurmu dengan rapi, mengatur keuanganmu dengan bijak, menepati janji meskipun kecil, menjaga niat agar tetap bersih. Semua itu adalah bentuk sinyal yang kamu kirim kepada semesta, bahwa kamu siap untuk bertanggung jawab atas kelimpahan yang akan datang. Karena semesta tidak akan memberimu lebih jika kamu belum bisa menjaga apa yang sudah kamu punya. Kunci keempat adalah melepaskan luka lama dan ketakutan yang tidak lagi berguna.
Banyak jiwa tidak sadar bahwa mereka menolak rezeki dengan cara menyimpan luka, dengan menyimpan rasa tidak percaya, dengan menyimpan dendam pada masa lalu, dengan terus mengulang kalimat-kalimat seperti, "Aku tidak pantas, pasti gagal lagi," atau jangan-jangan ini hanya keberuntungan sesaat. Semua pikiran itu adalah gembok-gembok yang mengunci pintu, dan kuncinya hanya satu: maafkan dan lepaskan. Maafkan siapapun yang telah membuatmu meragukan dirimu sendiri. Maafkan masa lalu yang tidak berjalan sesuai harapanmu. Lepaskan segala ekspektasi yang membuatmu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan beranilah berkata, "Mulai hari ini, aku izinkan diriku untuk menerima kehidupan terbaik yang sudah disiapkan untukku." Kunci kelima adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jangan biarkan mulutmu berkata, "Aku percaya," jika hatimu masih ragu dan tindakanmu penuh kebimbangan. Selaraskan semuanya. Biar tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu berjalan dalam satu irama. Karena saat kamu selaras, maka kamu akan menjadi magnet. Dan rezeki akan tertarik padamu bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu tulus dan bersedia membuka hatimu dengan jujur. Rezeki bukan datang karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak menyerah meskipun sudah jatuh berkali-kali. Dan sekarang, jika kamu telah menggenggam kelima kunci ini, maka tidak ada alasan lagi untuk menunggu. Karena pintu itu sudah ada di depanmu. Dan yang dibutuhkan hanyalah satu langkah ke dalam. Satu langkah dengan hati yang siap, dengan jiwa yang berserah, dan dengan pikiran yang yakin. Karena saat kamu berkata dalam batin, "Aku layak menerima kebaikan yang telah ditakdirkan untukku," maka seluruh jagat raya akan bergerak untuk memastikan kamu benar-benar menerimanya. Bagian 6. Jika kamu membuka pintu itu, jiwa yang terpilih, bayangkan sejenak di pagi hari tanggal 1 Agustus 2025. Kamu terbangun bukan dengan beban tetapi dengan keheningan yang damai. Udara terasa berbeda. Langit tampak lebih jernih. Dan tanpa kamu tahu kenapa, hatimu dipenuhi keyakinan lembut yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan karena dunia di luar telah berubah, tapi karena dunia di dalam dirimu telah bergerak menuju keseimbangan. Itulah momen saat pintu penerimaan telah benar-benar terbuka. Ketika kamu membuka pintu itu, kamu tidak hanya menerima sesuatu dari luar, tapi kamu juga membiarkan cahaya dari dalam dirimu keluar. Dan saat dua cahaya itu bertemu, cahaya dari langit dan cahaya dari hatimu, maka seluruh semesta akan menyambutmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan mulai menyadari bahwa selama ini yang menghalangimu bukanlah dunia, melainkan keraguan yang bersarang di dalam batin. Dan kini ketika kamu memilih untuk percaya membawa, dunia pun mulai menyerahkan rahasia-rahasianya kepadamu. Rezeki mulai datang bukan dengan cara yang memaksa, tapi dengan cara yang lembut dan alami. Seperti air yang mengalir ke tanah yang telah siap menyerap. Tidak tergesa namun pasti. Pintu itu membukakan jalan. Bukan hanya untuk uang dan harta, tapi untuk kejernihan pikiran, ketenangan batin, dan kelimpahan relasi serta peluang hidup yang memperluas cakrawala takdirmu. Kamu mulai melihat segala sesuatu dengan cara baru. Apa yang dulu kamu anggap hambatan, kini kamu sadari hanyalah jembatan. Apa yang dulu kamu sesali, kini kamu syukuri karena telah membentukmu menjadi lebih kuat. Apa yang dulu kamu kejar dengan panik, kini datang sendiri tanpa perlu kamu paksa. Bukan karena kamu tidak bergerak, tetapi karena kamu bergerak dengan ketenangan,
bukan dengan ketakutan. Ketika pintu penerimaan itu terbuka, kamu akan mengalami pergeseran besar dalam kesadaranmu. Kamu tidak lagi menjadi pengemis rezeki, melainkan pengundang rezeki. Kamu tidak lagi berjuang untuk membuktikan diri, melainkan menjadi diri yang seutuhnya dan membiarkan keberadaanmu berbicara. Orang-orang mulai merasakan aura yang berbeda saat berada di dekatmu. Tanpa kamu menjelaskan, tanpa kamu meyakinkan kehadiranmu mulai menciptakan pengaruh. Karena jiwa yang telah membuka pintu penerimaan akan menjadi cermin bagi jiwa-jiwa lain yang masih tertutup. Dan dari situlah keajaiban-keajaiban mulai terjadi. Satu demi satu. Diam-diam tapi nyata. Kamu tiba-tiba mendapat kabar baik yang sudah lama kamu nantikan. Seseorang datang menawarkan kerjasama yang tidak pernah kamu rencanakan. Atau mungkin ide cemerlang muncul di benakmu, dan ketika kamu beranikan diri untuk melangkah, jalan-jalan yang tertutup mulai terbuka satu demi satu. Namun semua itu tidak akan terjadi jika kamu tetap memilih menutup pintu karena takut kecewa lagi. Tidak akan terjadi jika kamu tetap hidup dalam masa lalu yang penuh luka. Tidak akan terjadi jika kamu masih merasa kecil di hadapan kehidupan yang besar. Pintu itu bukan pintu biasa. Ia adalah gerbang antara hidup lama yang penuh kekhawatiran dengan hidup baru yang dipenuhi kepercayaan, jiwa yang terpilih. Jika kamu bersedia membuka pintu itu hari ini, maka esok bukan lagi sekadar kelanjutan dari hari ini, melainkan permulaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan ada yang sama. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah. Dan perubahan batin selalu mendahului perubahan nasib. Kamu akan mulai menjalani hari bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu ada aliran ilahi yang sedang menuntunmu. Dan kamu tidak akan lagi bertanya, kapan rezekiku datang? Karena kamu akan berkata, aku sedang menjalaninya. Saat pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa yang selama ini kamu kejar sudah lebih dulu mengejarmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berhenti bersembunyi dari dirimu sendiri dan biarkan cahaya itu menyambutmu dengan tangan terbuka. Karena saat kamu benar-benar siap menerima, semesta pun tidak akan menunda untuk memberi. Bagian 7. Jadilah magnet rezeki yang tak tertolak, jiwa yang terpilih. Setelah kamu membuka pintu penerimaan, setelah kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dan menyadari bahwa kamu memang pantas untuk hidup dalam kelimpahan, maka tibalah waktunya untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar penerima. Inilah waktunya kamu menjadi magnet, bukan sekadar menarik, tetapi menggetarkan semesta agar semua yang sesuai dengan takdirmu datang dengan sendirinya. Tanpa kamu memaksa, tanpa kamu mengejar dengan kecemasan, tanpa kamu harus membuktikan apapun kepada siapapun. Jadilah magnet rezeki yang tidak bisa ditolak oleh langit dan bumi, yang setiap getaran langkahnya adalah undangan kepada keberuntungan, yang setiap niatnya adalah kode yang terbaca oleh semesta, yang setiap doanya bukan hanya permintaan, tapi pernyataan bahwa ia telah bersatu dengan kehendak tertinggi dari kehidupan itu sendiri. Menjadi magnet bukan berarti kamu hanya diam lalu menunggu keajaiban turun. Menjadi magnet artinya kamu hidup dalam keselarasan. Kamu menjadikan pikiranmu bersih dari prasangka buruk, hatimu ringan dari dendam, dan tubuhmu digerakkan oleh niat yang suci. Rezeki itu bukan sekadar materi. Rezeki itu bisa berupa ide yang menyelamatkanmu. Rezeki bisa berupa pertemuan dengan orang yang membuka jalan. Rezeki bisa berupa kesehatan yang memungkinkanmu melangkah lebih jauh. Rezeki bisa berupa ketenangan hati yang bahkan lebih mahal dari harta duniawi. Dan semua itu akan mendatangimu bila kamu memancarkan frekuensi penerimaan yang tidak basa-basi. Frekuensi yang tidak lagi diracuni oleh keraguan dan keluhan. Karena sesungguhnya semesta tidak pernah pelit.
Yang pelit adalah batin kita yang menahan cahaya. Yang menunda adalah ketakutan-ketakutan kecil yang mengekang langkah kita dari dalam. Mulai hari ini, ubahlah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Berhentilah berkata bebas, "Aku tidak tahu caranya." Dan gantilah dengan, "Aku percaya caranya akan datang padaku." Berhentilah bertanya, "Kapan semuanya berubah?" Dan gantilah dengan, "Hari ini aku adalah bagian dari perubahan itu. Mulai hari ini juga." Berjalanlah bukan sebagai orang yang berharap, tetapi sebagai seseorang yang tahu bahwa ia sedang dituntun. Setiap detik dalam hidupmu bukan lagi kebetulan. Setiap napas yang kamu hembuskan membawa niat baru. Dan setiap keputusan yang kamu ambil bukan sekadar tindakan, melainkan bagian dari gerakan semesta yang lebih besar. Jika kamu ingin rezeki menghampirimu tanpa henti, maka jadilah orang yang layak untuk dititipi. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu tidak hanya mampu menerima, tapi juga mampu menyalurkan, menjaga dan memuliakan apa yang telah kamu terima. Jiwa yang terpilih. Menjadi magnet adalah tentang keberanian untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi mengikuti ketakutan kolektif. Tidak lagi hidup hanya demi validasi sosial. Tidak lagi terjebak pada rasa kurang. Karena kamu tahu bahwa kelimpahan sudah ada di sekitarmu. Menunggu kamu menyesuaikan frekuensimu dengannya. Dan saat kamu sudah menjadi magnet, kamu tidak hanya akan menerima rezeki untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga akan menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang. Keberadaanmu akan menyentuh hidup orang lain. Senyummu akan menjadi penguat bagi jiwa-jiwa yang sedang goyah. Dan setiap langkahmu akan meninggalkan jejak yang menginspirasi. Itulah jiwa yang terpilih. Ia bukan hanya ditunjuk untuk menerima, tapi juga untuk menjadi perpanjangan tangan dari kebijaksanaan semesta. Kini saatnya kamu menegakkan kepalamu. Tinggalkan semua keraguan. Ucapkan dalam hatimu dengan lantang dan penuh kepercayaan, "Aku bukan hanya siap menerima, aku adalah magnet kebaikan, aku adalah aliran rezeki itu sendiri." Dan lihatlah, semua yang kamu butuhkan akan mulai mengalir mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang tepat untuk dituju. Jiwa yang terpilih, semesta sedang menantimu bersinar, dan pintu yang kamu buka adalah awal dari hidup yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam doa. Penutup, saatnya menyambut takdirmu. Jiwa yang terpilih, kini kamu telah membaca, telah menyelami setiap bagian dari pesan langit yang dikirimkan khusus untukmu. Bukan kebetulan kamu tiba di sini. Bukan tanpa alasan kamu membaca sampai akhir. Itu karena jiwamu sudah tahu. Sudah waktunya kamu bangkit, menerima dan menyambut takdirmu yang sesungguhnya. Tanggal 1 Agustus 2025 bukan hanya angka, tetapi momentum. Momentum untuk membuka, momentum untuk melepaskan, momentum untuk menjadi diri yang lebih selaras dengan rencana agung semesta. Jika kamu merasa hatimu bergetar, jiwamu dipanggil, dan harapanmu menyala kembali, maka itulah tandanya bahwa pintu penerimaanmu sedang terbuka lebar. Tinggalkan luka-luka yang menahan langkahmu. Maafkan dirimu atas semua keraguan di masa lalu, dan sambut hari esok dengan jiwa yang utuh, dengan pikiran yang bersih, dan dengan iman yang kokoh bahwa hidupmu tidak akan lagi berjalan seperti kemarin. Hari besar itu mendekat. Rezeki yang telah tertahan kini sedang mencari jalannya. Dan jika kamu bersedia menerimanya, maka hidupmu tidak akan lagi sama. Untuk itu, sebagai bentuk kesiapanmu, tekan tombol suka sekarang juga. Klik berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan jiwa berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi untuk membuka ruang komunikasi dengan semesta setiap harinya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77.
sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima aliran rezeki, kebijaksanaan, dan perubahan besar yang telah menantimu. Semesta tidak akan pernah menolak mereka yang bersedia membuka hatinya. Dan ketika kamu berserah bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai bentuk keyakinan penuh, maka langit pun akan menunduk dan menyerahkan apa yang selama ini kamu tunggu. Jiwa terpilih, ini adalah waktumu. Kehidupanmu yang baru telah menunggumu di seberang pintu itu.